Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971, Kamen Rider Ichigo, yang juga dikenal sebagai Kamen Rider pertama dalam sejarah, langsung jadi ikon legendaris dalam dunia tokusatsu. Dengan desain klasik yang terinspirasi dari belalang, warna hijau dan merah yang mencolok, serta helmet bermata besar yang khas, Ichigo menjadi pondasi utama dalam banyak rider di generasi-generasi berikutnya. Tak hanya dari segi tampilan, tetapi juga konsep kepahlawanan dan siluet kostumnya. Kamen Rider Ichigo telah menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi para desainer rider hingga era modern saat ini. Bahkan ada beberapa rider yang secara eksplisit mengambil elemen-elemen visual dari Ichigo ini, mulai dari bentuk helmet, kombinasi warna, hingga pola kostum yang terasa familiar bagi para penggemar lama. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 8 Kamen Rider yang mengambil referensi desain dari Kamen Rider Ichigo. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Kickhopper, Kamen Rider Kabuto. Seperti yang kita ketahui, Kamen Rider Kickhopper adalah salah satu rider yang muncul dalam serial Kamen Rider Kabuto. Ia merupakan rider pertama yang menggunakan sistem hopper, bersama dengan punch hopper dan memiliki tema utama serangga belalang. Lebih tepatnya, belalang Archrida cinerea. Dari segi desain, Kickhopper secara jelas mengambil inspirasi dari Kamen Rider Ichigo, terutama dalam hal tema belalang yang menjadi ciri khas rider generasi pertama tersebut. Warna hijau metalik yang mendominasi tubuh serta kombinasi dengan warna hitam dan aksen oranye memberikan kesan klasik yang mengingatkan kita pada Ichigo. Tak hanya itu, desain helmet Kickhopper juga menampilkan bentuk mata besar dan muka menyerupai belalang yang sangat mirip dengan siluet helmet dari Ichigo. Dan elemen-elemen ini menjadi bentuk penghormatan terhadap desain asli Kamen Rider pertama, sekaligus memberikan nuansa retro di tengah dunia Kamen Rider yang semakin modern pada era Kabuto. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Aqua, Kamen Rider Oz. Kamen Rider Aqua adalah salah satu rider unik yang berasal dari masa depan. Ia pertama kali muncul dalam movie Kamen Rider X, Kamen Rider Forze, dan Oz Movie War Megamax. Dan sejak kemunculannya, Aqua langsung mencuri perhatian karena konsep transformasinya yang tidak biasa. Berbeda dengan kebanyakan rider yang memerlukan item khusus untuk berubah, Aqua bertransformasi menggunakan energi air, tanpa bantuan perangkat fisik seperti item tambahan. Tapi yang bikin unik sekaligus agak ironis, Aqua justru mengalami ketakutan terhadap air, menjadikannya salah satu rider yang paling tidak biasa sepanjang sejarah Kamen Rider. Dia menggunakan kekuatan yang justru jadi fobia sendiri, dan hal itu jadi salah satu aspek menarik dari karakter ini. Dari sisi desain, Kamen Rider Aqua secara visual juga punya kemiripan kuat dengan Kamen Rider Ichigo. Yang paling menonjol tentu saja pada bagian helmetnya. Bentuk mata besar dan siluet helmet yang membulat sangat mirip dengan desain klasik Ichigo. Aura retro modern ini terasa kuat, seakan menyatukan nuansa Showa dan teknologi masa depan dalam satu tampilan. Dan juga bukan cuma helmet saja, belt milik Aqua juga secara langsung terinspirasi dari Typhoon Belt milik Ichigo, dengan desain kipas di bagian tengah yang khas. Walaupun tampilannya lebih futuristik, esensi dari belt klasik tersebut tetap terasa sebagai bentuk penghormatan terhadap sang rider pertama. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Zero One Rising Hopper, Kamen Rider Zero One. Rising Hopper adalah bentuk utama dari Kamen Rider Zero One, sekaligus form pertamanya yang muncul dalam seri. Form ini mengusung tema belalang, yang menjadi ciri khas Zero One, dan diakses menggunakan Progress Key Rising Hopper yang dimasukkan ke dalam Hidden Zero One Driver. Dalam form ini, Zero One mengandalkan kecepatan luar biasa dan kemampuan lompatan tinggi, sebuah referensi langsung pada ciri khas belalang yang juga identik dengan Kamen Rider Ichigo. Ngomongin soal desain, Zero One Rising Hopper benar-benar terasa sebagai reinterpretasi modern dari Kamen Rider Ichigo. Mulai dari helmetnya yang memiliki mata besar berwarna merah cerah dan bentuk kepala yang membulat, hingga armor dada yang menyerupai siluet khas Ichigo, tapi dikemas dengan sentuhan yang jauh lebih futuristik. Desain ini dibuat untuk mencerminkan tema utama dari Zero One, yaitu evolusi teknologi, AI, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dan di bagian beltnya juga gak kalah menarik, karena Hidden Zero One Driver punya desain lingkaran besar di tengah, yang mirip banget sama Typhoon milik Ichigo. Tapi bedanya, kalau Ichigo menampilkan kipas di tengah sabuknya, Zero One ini menampilkan logo hewan dari Progress Key yang ia gunakan. Dalam hal ini adalah simbol belalang. Ini jadi kombinasi keren antara nostalgia klasik dan teknologi masa depan. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Ichigata Rocking Hopper, Kamen Rider Zero One.
Berbeda dengan Zero One yang menggunakan Rising Hopper Progressi, bentuk utama dari Kamen Rider Ichigata adalah Rocking Hopper, yang diakses melalui Rocking Hopper Zetsume Raisuki dan dimasukkan ke dalam Cyclone Racer, yaitu sabuk transformasi eksklusif yang hanya dimiliki oleh Ichigata. Sebagai rider yang muncul dalam movie Kamen Rider Reiwa The First Generation, Ichigata bukan hanya sekedar karakter tambahan. Dia adalah prototipe awal dari sistem Kamen Rider modern yang dirancang untuk melindungi manusia dan Humager secara bersamaan. Dan soal kekuatan, jangan anggap remeh. Ichigata punya statistik di atas Zero One Rising Hopper, bahkan melebihi 001, dan kemampuan kecepatan super tinggi dan lompatan luar biasa, yang bikin dia jadi rider yang sulit dikalahkan. Dan kalau kita bahas desainnya, Kamen Rider Ichigata jelas mengambil inspirasi besar dari Kamen Rider Ichigo, tapi yang lebih spesifik dari versi originalnya, alias desain klasik Ichigo generasi pertama. Warna dominan biru muda yang mencolok langsung mengingatkan kita pada wujud awal Ichigo sebelum upgrade warna ke hijau. Bagian helmetnya juga nggak kalah nostalgic. Mata besar berwarna pink, antena belalang di bagian dahi, dan bentuk helmet yang membulat benar-benar membawa nuansa Ichigo ke era Reiwa. Tapi kali ini dibungkus dengan tampilan yang lebih modern, elegan, dan juga tajam. Di nomor kelima ada Kamen Rider Century, Kamen Rider Beyond Generation. Kamen Rider Century adalah salah satu rider eksklusif yang berasal dari masa depan, dan kemunculannya pertama kali ada dalam movie Kamen Rider Beyond Generation. Dari awal, Century udah tampil beda banget, nggak cuma dari desain, tapi juga dari konsep transformasi yang unik. Berbeda dari rider kebanyakan, Century berubah dari dua orang sekaligus menjadi satu rider utuh. Konsep ini memang sekilas mirip dengan Kamen Rider Double, tapi yang membedakannya adalah dua tubuh tersebut benar-benar menghilang dan menyatu secara penuh. Bukan dua tubuh, tetapi wujud yang satunya tidak masuk. Hasilnya, terciptalah sosok Century, yaitu rider masa depan yang tampil elegan dan penuh misteri. Century menggunakan belt khusus bernama Cyclotron Driver. Nah, kalau dibaca pakai logat Indonesia, namanya emang agak ngeselin ya. Tapi jangan salah, Cyclotron Driver adalah alat canggih buatan George Karizaki dari masa depan, yang dirancang bukan untuk transformasi, tapi juga sebagai alat untuk melakukan perjalanan waktu. Dari segi desain, Kamen Rider Century sangat kuat nuansa Kamen Rider Ichigo-nya, mulai dari bentuk helmet yang bulat dengan mata besar, armor dada yang minimalis tapi tajam, hingga siluet tubuh yang ramping dan simpel. Bahkan, kisah penggunanya juga ikut jadi homage, yaitu mantan ilmuwan dari organisasi soccer. Dan warna yang digunakan Century pun terlalu mencolok, tapi justru menekankan kesan futuristik yang lebih bersih. Di nomor ke-6 ada Kamen Rider Geyser Zero, Kamen Rider Geats. Geyser Zero adalah versi baru dari Kamen Rider Geyser yang muncul dalam Geats Extra Kamen Rider Geyser. Sosok ini bukan sembarang rider, karena Geyser Zero adalah wujud transformasi dari seorang produser veteran di seri Grand Prix sekaligus menjadi antagonis utama dalam cerita spin-off tersebut. Sebagai tokoh yang punya posisi penting di balik layar GP, kehadirannya membawa dampak besar terhadap jalannya konflik. Untuk bertransformasi menjadi Geyser Zero, ia menggunakan Zillion Driver yang diaktifkan dengan mengautentikasi item khusus yang menandakan status dan kekuatan kelas tinggi dalam sistem DGP, yaitu Sirius Card. Dan driver ini menjadi simbol dominasi, kontrol, dan pengaruh Geyser Zero dalam dunia DGP. Dari sisi desain, Geyser Zero masih memiliki kemiripan dengan Kamen Rider Glare, terutama pada struktur helmet dan body armornya yang sleek dan teknologikal. Tapi yang bikin Geyser Zero stand out adalah perubahan warna dan elemen visualnya yang secara langsung mengingatkan kita pada Kamen Rider Ichigo. Warna dasar hijau tua yang dipadukan dengan aksen hitam dan merah memberikan aura klasik sekaligus misterius. Tapi highlight utamanya jelas pada shawl merah yang bikin Geyser Zero terasa seperti versi futuristik dari sang rider legendaris. Di nomor ke-7 ada Kamen Rider Gachard Steam Hopper, Kamen Rider Gachard. Steam Hopper adalah form utama dari Kamen Rider Gachard yang menggabungkan dua elemen unik sekaligus seperti belalang dan lokomotif uap. Form ini diakses menggunakan dua raid chemical yaitu Hoppa-1 dan Steamliner yang kemudian dimasukkan ke dalam Gacha Driver untuk melakukan transformasi. Perpaduan konsep serangga dan mesin jadul ini jadi ciri khas Gachard yang membedakan dari rider-rider era Reiwa lainnya. Dan kalau kita ngomongin soal desain, mungkin sekilas gacha Steam Hopper nggak terlalu terlihat seperti mengambil langsung desain dari Kamen Rider Ichigo. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, ada beberapa elemen yang diam-diam jadi bentuk penghormatan terhadap sang rider legendaris itu. Seperti dari desain helmetnya, Gachard punya mata besar yang dibingkai seperti kacamata pelindung, lengkap dengan antena kecil panjang di bagian atas helmetnya. Nah, dua elemen ini jelas banget merupakan ciri khas dari helmet Kamen Rider Ichigo, dengan mata serangga dan antena belalangnya.
Lalu ada juga sel putih yang melingkar di lehernya. Meskipun berbeda warna, karena Ichigo identik dengan sel merah, kehadiran sel itu sendiri udah cukup kuat sebagai simbol tribute. Dan soal warna armor, jangan lupa warna dasar Steam Hopper adalah biru muda metalik yang sangat mirip dengan prom original Ichigo versi awal, sebelum berubah jadi versi hijau terang yang lebih dikenal banyak orang. Jadi, meskipun Gachar tampil dengan nuansa modern dan bergaya steampunk, Steam Hopper tetap membawa nuansa klasik yang mengingatkan kita pada awal dunia Kamen Rider walaupun tidak secara langsung. Di nomor yang ke-8 ada Kamen Rider Z atau Zetsu, Kamen Rider Z. Seperti yang udah ramai dibicarakan, Kamen Rider Z adalah rider terbaru yang siap menjadi pengganti dari Kamen Rider Gabu. Dan Kamen Rider Z ini hadir dengan konsep yang cukup unik dan bisa dibilang cukup berani keluar dari pakem rider generasi sebelumnya. Dari segi desain, Z tampil beda banget. Kostumnya terlihat lebih ketat, mirip banget sama gaya superhero Amerika, khususnya seperti Spider-Man. Bukan cuma dari potongan kostumnya aja, tapi juga dari siluet tubuh dan gaya gerakannya yang gesit dan dinamis. Yang menarik lagi, blade milik Z juga tampil inovatif banget. Toei memperkenalkan sabuk transformasi model baru yang bentuknya mirip tas lempang dan tambahan item berbentuk bola, dan di dalam bola tersebut ada gambar karakter Z-nya sendiri. Inovasi ini jelas bikin Driver Z terasa lebih modern dan fresh, sekaligus menekankan bahwa tema utamanya adalah mimpi, yaitu sebuah konsep yang terdengar sederhana, tapi justru bisa sangat dalam kalau dikaitkan dengan cerita dan konflik yang lebih personal. Kalau dilihat secara visual, Jets juga punya banyak kemiripan dengan Kamen Rider Ichigo, mulai dari kombinasi warna hijau, hitam, dan merah yang menjadi ciri khas Ichigo, sampai ke struktur tubuh dan posisi warna di bagian dada dan lengan. Memang, Jets tidak memakai shell merah klasik seperti Ichigo, tapi di bagian lehernya ada kerah merah menyala yang bisa kita anggap sebagai representasi modern dari shell tersebut. Dan jangan lupa, motor yang digunakan oleh Zets juga punya kemiripan kuat dengan Cyclone milik Ichigo. Kombinasi warna putih dan merah, plus desain bodi yang simple tapi tegas, jadi semacam throwback halus ke era awal Kamen Rider. Dan gaya desain yang lebih ramping, cerita yang diprediksi bakal lebih serius, dan atmosfer yang agak misterius dari teaser resminya. Kamen Rider Z terlihat siap membawa semangat baru ke era Reiwa, sambil tetap menghormati akar sejarah Kamen Rider dari masa lalu, terutama dari sang pelopor yaitu Kamen Rider Ichigo. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 8 Kamen Rider yang mengambil referensi desain dari Kamen Rider Ichigo. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.